Ignatius Jonan dan Archandra Tahar kembali masuk kabinet kerja, dinilai profesional dan berani membuat Jokowi menunjuk Jonan dan Archandra sebagai menteri dan wakil menteri ESDM. Kejutan Jumat kemarin datang dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik dua mantan menteri yang belum lama dicopot untuk menempati pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dan Wakil Menteri ESDM. Di luar perkiraan banyak orang, Jokowi mempercayakan dua pos tersebut kepada Ignatius Jonan dan Archandra Tahar. Keduanya pun dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Jumat siang. Saya akan setia kepada undang-undang. Usai melantik Jonan dan Archandra, Presiden menilai duet ini sebagai sosok yang tepat untuk mereformasi Kementerian SDM. Jonan dan Archandra menurut Jokowi merupakan orang-orang yang profesional, tepat, kompeten, dan berani. Jokowi menambahkan pemilihan keduanya dikarenakan isu manajemen yang harus diperbaiki dan bukan isu personal apalagi politik. Jokowi berharap duet Jonan dan Archandra mampu menyelesaikan semua masalah di SDM dan mampu menjadi tim kerja yang baik. Saya yakin beliau berdua ini adalah sekali lagi figur yang punya kompetensi, meskipun saya tahu dua-duanya keras kepala, tapi suka terjun di lapangan dan ya tugas ini bukan tugas yang mudah, tapi saya yakin beliau berdua, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ESDM dan menjadi sebuah teamwork yang baik. Ignatius Jonan lahir di Singapura 21 Juni 1963. Sebelum menjadi anggota kabinet sejak 27 Oktober 2014, pria berusia 51 tahun ini adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero dari tahun 2009 sampai 2014. Jonan adalah lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 1999 hingga 2001, Jonan bekerja sebagai Direktur Citibank, kemudian menjadi Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero periode 2001-2006. Prestasi dan etos kerja yang cukup dikenal dari Ignatius Jonan adalah saat dirinya menjabat Direktur Utama PT KAI. Didukung dengan tersebarnya foto Jonan di media sosial saat tertidur di kursi kereta api, bahkan tidak pulang selama 15 hari demi mengawasi pelayanan PT Kereta Api Indonesia. Meski dinilai punya performance baik, faktanya Jonan masuk dalam daftar menteri yang dicopot Jokowi saat reshuffle jilid 2 27 Juli silam. Posisi Jonan digantikan Budi Karya Sumadi. Sementara Archandra justru masuk istana saat reshuffle tersebut. Archandra kala itu dipercaya menggantikan Sudirman Said. Namun, Archandra hanya memangku jabatan Menteri SDM selama 20 hari. Pada 15 Agustus 2016, Archandra dicopot setelah terganjal status kewarganegaraan ganda. Sebagai pengganti Archandra, Presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Setelah masalah kewarganegaraan beres, Archandra sempat diisukan bakal kembali menempati posnya sebagai Menteri ESDM. Isu yang membuat banyak politikus Senayan mempertanyakan apakah memang tidak ada orang Indonesia yang lain yang bisa jadi Menteri SDM sehingga harus kembali mengangkat seorang Archandra. Dan kini, setelah 2 bulan tanpa pemimpin definitif, kursi tertinggi di Kementerian SDM pun terisi. Jonan menegaskan siap melaksanakan tugas barunya bersama Archandra. Jonan akan mengutamakan kerjasama tim.
Loh, kalau saya usul dengan beliau ya ini putusannya itu ya duit tunggal aja. Ya putusan gimana Pak? Walaupun nanti secara hukum mungkin ada harus menteri yang tanda tangan, tapi ya decision-nya bersama. Duet Jonan dan Archandra sudah ditunggu berbagai tugas yang harus dituntaskan. Mulai dari mega proyek listrik 35.000 MW yang tersendat, pengelolaan blok Masela, hingga pembenahan tata kelola migas dan gas bumi lewat revisi Undang-Undang Migas yang sedang digodok di DPR. Ketua DPR Ade Komarudin mengakui kebijakan Jokowi menunjuk Jonan dan Archandra sebagai sebuah kejutan yang menyejukkan. Menurut Ade, dengan rekam jejak Jonan dan Archandra yang syarat prestasi, membuat pilihan tersebut sangat tepat. Ini surprise yang menyejukkan. Kita tahu kapabilitas Pak Jonan, Mas Agus Korimbang, DPR saya, Ketua DPR saya mengenal bagaimana kinerja beliau waktu berhubungan sebelum itu sebagai kepala Dirut KAI. Legasinya yang saya bilang tidak akan pernah padam sepanjang hidup kita, karena KAI Kereta Indonesia nyaman di bawah pegangan beliau. Mantan staf khusus Menteri SDM, Said Didu, meyakini karakter Jonan yang tegas bakal mampu mengawal Kementerian SDM yang selama ini banyak tekanan dan syarat kepentingan. Menurut Didu, duet Jonan dan Archandra bakal kuat menghadapi tekanan di Kementerian SDM yang kerap diwarnai lobi-lobi, politik pintu belakang, para mafia, dan praktik memperdagangkan kebijakan. Kementerian SDM yang beratu adalah bahwa banyak sekali orang berkepentingan, banyak sekali tekanan politik masuk ke dalam, tekanan kepentingan, bukan tekanan politik, tekanan kepentingan. Terus menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut masa depan bangsa ke depan. Itu kira-kira problem yang dihadapi. Jonan adalah orang yang tahu, saya dulu waktu dia diangkat di kereta api, memang saya tahu persis karakter dia. Karakter Jonan itu tidak bisa ditekan, jalan dengan prinsipnya dia. Nah, yang penting adalah dia harus dibantu oleh orang-orang ahli untuk melihat masa depan ESDM ke depan. Rekam jejak Jonan yang minim pengalaman di energi dan sumber daya tak pelak memunculkan keraguan. Bahkan ada suara-suara Jonan hanyalah simbol, sementara yang sebenarnya bekerja adalah Archandra. Namun penilaian tersebut ditepis anggota Komisi 7 DPR Satya Widya Yuda. Menurut Satya, pengangkatan Jonan dan Archandra merupakan hak prerogatif Presiden. Dan setelah terpilih, maka sekarang tinggal bagaimana Jonan sebagai manajer mampu mengendalikan dan memaksimalkan SDM di kementeriannya untuk melaksanakan tugas negara. Menteri dibantu oleh para pembantunya. Ada wakil, ada eselon 1, dirjen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pinter-pinter Pak Jonan ya memanfaatkan semua komposisi daripada kementeriannya, ya, karena mereka yang tahu, ya, mereka yang secara edukasi, secara pengalaman memang ada di lapangan itu. Nah, bagaimana beliau sebagai manajer, ya, itu adalah menggabungkan dari semua skill yang ada. Dengan masa kerja tersisa kurang dari 3 tahun, duet Jonan Archandra jelas menghadapi tantangan besar. Tekanan dan waktu akan jadi ujian. Apakah duet ini mampu mengawal kekayaan energi dan sumber daya Indonesia untuk kepentingan nasional?